Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video pembelajaran ini. Jangan lupa juga siapkan buku tulis, alat tulis, dan buku paket kalian ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pelestarian lingkungan. Materi ini terdapat pada buku tema 4I. Mengapa kita harus melestarikan lingkungan? Apa yang bisa terjadi jika kita bertindak sesuka hati dan tidak menjaga kelestarian lingkungan? Ya, benar sekali. Yang terjadi akan banyak kerusakan lingkungan. Apa saja kerusakan lingkungan yang dapat terjadi akibat ulah dari manusia? Berikut adalah beberapa kerusakan-kerusakan lingkungan akibat dari ulah manusia. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak hutan. Di dalam hutan Indonesia terdapat berbagai jenis pepohonan dan flora fauna lainnya, sehingga menghasilkan banyak oksigen dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Namun, beberapa ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan membakar hutan, dampak yang terjadi secara langsung setelah pembakaran hutan yaitu hangusnya banyak pohon yang ada di dalam hutan, sehingga hewan-hewan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Selain itu, polusi udara dari asap yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, serta menjadikan hutan gundul dan tidak ada resapan air. Karena tidak adanya resapan air, hal itu dapat menyebabkan banyak kerusakan-kerusakan lain. Salah satunya yaitu terjadinya tanah longsor dan banjir. Kerusakan yang kedua terjadi di bawah laut. Indonesia memiliki laut yang sangat luas, dan di dalamnya terdapat berbagai jenis ikan dan juga tumbuh-tumbuhan air lainnya. Karena banyaknya ikan di lautan Indonesia, ada beberapa nelayan yang tidak bertanggung jawab. Mereka menangkap ikan dengan menggunakan bom. Mereka berharap ledakan yang dihasilkan oleh bom tersebut dapat membuat ikan-ikan menjadi tidak sadarkan diri sehingga lebih mudah ditangkap. Namun, ledakan bom tersebut juga menghasilkan banyak kerusakan lainnya. Salah satunya yaitu rusaknya terumbu karang yang merupakan tempat hidup dari ikan dan hewan laut lainnya. Rusaknya terumbu karang ini menyebabkan ikan-ikan kehilangan tempat tinggalnya sehingga rusak pula ekosistem laut. Akhirnya dapat menyebabkan berkurangnya populasi hewan tertentu di dalam air, misalnya penyu. Kerusakan yang ketiga terjadi di sungai. Daerah di Indonesia banyak dialiri oleh aliran sungai. Di dalam aliran sungai tersebut banyak ikan-ikan dan tumbuhan-tumbuhan air lainnya. Biasanya aliran sungai di Indonesia akan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun sekali lagi, banyak atau ada beberapa manusia yang tidak bertanggung jawab.
dengan membuang sampah-sampah di sungai. Sampah kaleng makanan, sampah botol plastik, dan sampah-sampah sisa makanan lainnya. Hal tersebut menyebabkan sungai menjadi tercemar. Air sungai kotor sehingga ikan-ikan menjadi mati. Dan manusia juga tidak bisa memanfaatkan aliran air sungai tersebut. Nah, jika kita tidak melestarikan lingkungan, maka akan ada banyak sumber daya alam yang akhirnya punah. Berikut adalah beberapa upaya pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di sungai lagi ya. Yang kedua, kita bisa menyiram dan merawat tumbuhan di sekitar kita. Melakukan reboisasi pada hutan-hutan yang gundul akibat penebangan liar dan pembakaran hutan. Kita juga bisa menanam berbagai jenis tumbuhan di sekitar kita, supaya tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat menjadi resapan air hujan dan mengurangi resiko terjadinya bencana banjir. Dan yang terakhir, usahakan untuk menangkap ikan tidak dengan menggunakan bom ya, supaya kita juga melestarikan ekosistem di dalam laut, beserta segala sumber daya alam yang terdapat di dalam laut. Dengan melakukan pelestarian lingkungan, maka kita juga melestarikan sumber daya alam. Selain melestarikan lingkungan, pelestarian sumber daya alam juga dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Pelestarian sumber daya alam secara ex situ merupakan pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Tujuannya untuk dikonservasi dan dilestarikan. Contohnya, kebun botani, kebun binatang, kebun raya Bogor, kebun plasma nutfah, penangkaran hewan, dan taman laut. Sedangkan pelestarian sumber daya alam secara in situ merupakan pelestarian yang dilakukan di dalam habitatnya atau di tempat sesuai habitat aslinya. Pelestarian ini bertujuan agar sumber daya alam tersebut tetap terjaga dan terpelihara. Contohnya, taman wisata, taman nasional, dan hutan lindung. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu contoh pelestarian fauna yang hampir punah, yaitu tempat pelestarian hewan badak berjula 1. Nah, itu tadi sedikit materi tentang pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Jazakumullah khairan sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari video ini bisa bermanfaat. Sudah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya.